Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Alfian Dito Yulian Diki di dalam renungan harian pada hari ini yang bertemakan tentang buah roh kebaikan yang diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dan Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Pada hari ini kita akan membahas tentang kebaikan. Kata kebaikan di dalam buah roh sendiri menggunakan kata agatosune yang mempunyai makna elok, patut, indah, terhormat, dan dikagumi. Kebaikan sendiri sejatinya merupakan sifat dasar Allah. Allah sendirilah sang sumber dari kebaikan. Meskipun di dalam perjanjian lama mungkin kita melihat beberapa aspek ataupun tindakan Allah yang sepertinya kejam, namun sejatinya seluruh tindakannya tersebut dimaksudkan dan memiliki tujuan yang sejatinya baik. Prinsip dasar kebaikan ini sejatinya tidak pernah berfokus pada dirinya sendiri. Nggak ada orang yang menganggap ataupun mengklaim dirinya bahwa saya adalah orang yang baik. Melainkan kebaikan ini dinilai dari tindakan kita kepada orang lain. Sama halnya seperti Allah yang sejatinya Allah selalu menyatakan kebaikannya kepada kita, kepada umatnya manusia. Hal ini kita bisa melihat bagaimana Allah sendiri masih peduli dan menyatakan kebaikannya kepada kita meskipun kita telah berdosa. Itu semua karena kebaikannya semata. Ketika kita melihat di dalam Yohanes 3 ayat 16, kita melihat bahwa karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar baiknya Allah ini, sehingga Ia pun mau untuk menebus dan mengampuni dosa manusia. Dari situ kita bisa melihat bahwa Allah sendiri masih peduli dan menyatakan kebaikannya kepada kita meskipun kita berdosa. Semua itu karena kebaikannya semata. Mungkin ada pandangan bahwa kita dapat memperoleh keselamatan karena kita berbuat baik, oleh karena kebaikan yang telah kita berbuat. Namun jika kita mau melihat ataupun mampu melihat bahwa keselamatan sejatinya ini berasal dari Allah saja. Kita diselamatkan bukan karena kita baik, melainkan karena Allah yang baik kepada kita. Kebaikan ini juga seringkali dipahami sebagai sebuah sifat ataupun tindakan yang lemah. Misalnya, jika ada orang yang berbuat jahat kita justru berbuat baik, tidak membalas dendam. Orang mau berbuat jahat kepada kita, oh ya, kita ampuni, kita diam saja. Membuat kita seolah-olah menjadi subjek yang lemah karena kita tidak mampu untuk melawan kejahatan. Sepertinya terlihat lemah. Tetapi justru sebaliknya, kebaikan ini tidak jarang digambarkan sebagai sebuah tindakan yang tegas dan kuat. Kemauan untuk berbuat baik merupakan kunci apakah itu menjadi kuat dan lemah. Kebaikan sendiri sejatinya sering kali diperlihatkan dalam tindakan yang mungkin menyakitkan kita. Namun sejatinya jika kita melihat pada tujuan yang lebih jauh, sejatinya hal-hal yang sulit yang mungkin sering kali kita alami justru membentuk kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih tangguh atau mempunyai resiliensi yang lebih kuat lagi. Dengan menyadari bahwa Allah adalah sumber kebaikan dan juga Allah yang merupakan sumber kehidupan kita, demikian juga bahwa kita seharusnya hidup mencerminkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kebaikan itu sendiri perlu diakui mungkin membuat kita menjadi pribadi yang vulnerable atau rentan. Tetapi ketika kita menyadari itu, meskipun kita rentan terhadap kekerasan ataupun kejahatan, tidak jarang juga tujuan dan maksud yang kita inginkan yang awalnya sebenarnya baik tapi diterima ataupun dinilai oleh orang lain sebagai tindakan yang jahat. Namun ada sebuah pepatah bahwa sejatinya kita bisa terus mengingatnya, bahwa pepatah itu berbunyi, niat yang baik akan menghasilkan tujuan yang baik. Meskipun di dalam prosesnya mungkin kita menghadapi tantangan. Maka dari itu janganlah lelah saudara-saudara, Bapak Ibu, untuk terus berbuat baik. Mungkin sepertinya kita terus-menerus sakit hati, terus-menerus terluka. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kebaikan ini sebagai sebuah kekuatan yang mampu mengubahkan kejahatan menjadi kebaikan,
kekuatan yang mampu untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu memang merupakan proses yang tidak mudah, dan seringkali memang kita menjadi sangat rapuh oleh karena kita terus menerima kejahatan. Tetapi ketika kita mengingat bahwa Allah sendiri mengampuni kita karena kebaikannya, maka dari itu kita ditantang juga untuk berbuat baik kepada orang-orang sekitar kita. Maka dari itu saudara-saudara, selamat berbuat baik, selamat menyatakan kebaikan kepada orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.